hari ini kita akan berbicara tentang sebenarnya sering kita bicarakan, apalagi menyangkut dengan ajaran tasawuf, sufistik, biasanya semuanya didasarkan oleh cinta, dan itu sebabnya semua sufi berbicara tentang cinta. Tidak ada satupun seorang sufi yang tidak berbicara tentang cinta. Cuma kita akan melihat sisi lain, bagaimana pengaruh cinta ini sehingga membawa orang sampai kepada makom fana. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sabihis tadi, dan beliau menjelaskan bahwa memang manusia pada umumnya beribadah dengan takut. Itu juga sebabnya kenapa Quran banyak berbicara tentang neraka, karena umumnya orang ingin mendekatkan Tuhan itu karena takut. Jadi dan itu juga salah satu bentuk kasih sayang Tuhan ya. Jadi Tuhan itu kan pokoknya bagaimana hamba-hambanya itu selamat ya. Mau dia didekati dengan takut, mau dia didekati dengan nikmat, mau dia didekati dengan cinta, yang penting hamba-hambanya selamat. Tuhan ingin merangkul semua makhluknya, makanya ada banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling berat sebenarnya cinta. Jadi kalau kita anggap dia adalah sesuatu yang mudah, tapi sebenarnya jalan cinta ini adalah sebenarnya sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Jalan cinta itu tidak mudah kita beribadah dengan cinta. Kalau mau jujur, kita bangun sholat subuh itu kita bisa bertanya dalam hati sebenarnya, kita dibangunkan karena takut atau karena nikmat mau surga gitu, atau karena ya seperti Rabi'ah Adawiyah, kata Rabi'ah, karena dia memanggilku. Jadi dia saking dekatnya dia merasakan Tuhan sehingga dia terbangun oleh panggilan ilahi. Dia mendengarkan dengan suara hatinya, mendengarkan suara ilahi. Oke. Nah ini sebagai pendahuluan bahwa ya kita tahu bersama, dan ini hanya mengulang saja ya, bahwa kita semua berasal dari sana. Kata Rumi, dahulu kita satu, tanpa kepala dan kaki jatuh ke dunia terpisah satu sama lain. Jadi kata Rumi, dahulu kita satu tanpa kepala dan kaki, maksudnya dulu itu kita satu, tidak ada berbeda-beda ya. Dulu kan di alam ruh itu tidak ada, belum ada apa-apa ya. Semuanya masih semuanya dalam singgasana ilahi. Nah, ketika kita turun di dunia, mulai ada kepala dan kakinya, maksudnya setiap orang itu punya ya pemikiran sendiri, aliran sendiri, caranya sendiri, jalannya sendiri. Mulailah orang itu terbeda-bedakan satu sama lain. Yang kita, kata Rumi, semuanya adalah berasal dari satu hakikat. Makanya ada dimensi penyatuan sebenarnya yang ketika kita di sana, alastu birabbikum qalu bala syahidna, dalam Al-Quran, bukankah aku Tuhanmu, benar engkau adalah Tuhan kami. Di sana ada satu realitas penyaksian, kita ada dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya menyatu ya. Semua manusia ruh pada saat itu mengatakan bala syahidna. Ketika Tuhan bertanya, bukankah aku Tuhanmu, alastu birabbikum, semua manusia menjawab bala syahidna. Nah, karena itu kita semua berasal dari satu, kemudian turun ke dunia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kita diturunkan di tempat yang paling rendah di dunia ini, barulah kemudian satu sama lain kita terpisah. Satu dari Jawa, dari Sunda, dari Makassar, dari Bugis, dari Sumatera, macam-macam. Kita semua terpisah satu sama lain. Dan hakikat manusia adalah ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Tuhan. Aku tiupkan ruhku padanya. Itulah hakikat manusia. Karena itulah ketika dia hadir di dalam tubuh, perlahan-lahan
dia akan merasakan satu bentuk keterasingan. Keterasingan yang ini pasti semua orang merasakan ya. Sudah ke sana, sudah ke sini, sudah memenuhi ini, sudah memenuhi itu, sudah ke situ, kemana-mana dia, tapi kok merasa masih ada terasing ya, seperti itu. Itu memang karena selama dia tidak menemukan Tuhan, dia akan merasakan keterasingan. Jadi satu-satunya penawar untuk kita terbebas dari keterasingan adalah menemukan Tuhan. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah dengan mengingat Tuhan hati menjadi tenang. Jadi kalau selama ini kita menganggap keterasingan itu adalah sesuatu yang kita anggap di luar, kita akan tenang ketika ke sana dan seterusnya, tetapi pada suatu saat nanti kita akan menyadari ketenangan itu adalah ketika ada perjumpaan dengan Tuhan. Jadi satu-satunya sebenarnya yang bisa menenangkan diri kita adalah hanya ilahi. Apapun itu selain Tuhan itu tidak akan pernah merasa tenang. Mungkin kita akan merasakan ketenangan sementara, mungkin sama seperti ketika kita ke tempat yang kita impi-impikan, damba-dambakan, kita ke sana. Tapi pada akhirnya karena dia terbatas, kita akan merasakan keterbatasan. Keterbatasan itulah yang akan memberikan kesunyian dan kesendirian dan kesepian. Dan makanya ruh wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena ruh adalah lautan yang tak bertepi, makanya kita akan merasa tenang ketika tersambung dengan samudra yang tak bertepi, yaitu ilahi. Dan ketika jiwa kita tersambung, disitulah kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Nah, itu sebabnya manusia akan merasa ketika dia terobati dengan perjumpaan, dia akan merasakan satu bentuk kerinduan kepada ilahi. Nah, bagi Maulana Rumi, jalan pertolongan manusia itu ada dua, berusaha melakukan tazkiyah dan berada di bawah bimbingan seorang guru. Jadi, ketika kita roh turun di tubuh, kesana kemari, mungkin kita anggap itu bahagia, kita mencari bahagia kesana kemari, tetapi ternyata kebahagiaan ini tidak memberikan satu bentuk ketenangan. Akhirnya kita menyadari, oh satu-satunya yang bisa memberikan ketenangan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan setelah itu kita mesti menyadari bahwa ternyata Tuhan adalah sesuatu yang tak bertepi, tidak terbatas. Itu sebabnya dia akan merasakan dirinya terhubung dengan sesuatu yang tak bertepi. Dan ketika dia memutuskan menjadi seorang pejalan, disitulah dia akan merangkai semua hidupnya menjadi sesuatu yang tunggal. Jadi saya ulangi, ketika dia memutuskan menjadi seorang pejalan, dia akan merangkai semua hidupnya itu menjadi sesuatu yang tunggal. Apa maksudnya tunggal? Tujuannya hanya ilahi, kebahagiaannya hanya ilahi, ketenangannya hanya ilahi, yang dicari hanya ilahi. Semuanya akan menjadi ilahi. Ketika dia menyadari hal itu, dia akan menjadi tunggal. Itu mungkin kita tidak sadari ya. Selama ini sebenarnya kita tidak tunggal. Kenapa? Karena keinginan kita bukan ilahi. Tujuan kita bukan ilahi. Kan? Hakikat kita yang kita maksud juga bukan ilahi, dan itulah kenapa kita merasa terombang-ambing. Meskipun mungkin kita selalu beribadah ya, tapi itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi sejati dalam diri. Itu kita akan menjadi terbagi-bagi. Kita satu tapi terbagi-bagi. Terbagi-bagi oleh keinginan-keinginan yang membuat kita jauh dari ilahi. Nah, itulah kenapa kita butuh satu bentuk yang disebut dengan tazkiyah, penyucian diri, atau riyadhah. Atau riyadhah itu latihan, tazkiyah itu adalah penyucian. Intinya bagaimana memutuskan kemelekatan, dan tanpa itu sulit untuk kita menceburkan diri dalam lautan yang tak bertepi, karena kita akan terus ditarik oleh nikmatnya
dunia. Kita terus ditarik gitu. Makanya orang ragu, melangkah enggak ya? Melangkah ya? Enggak ya? Jadi pejalan atau tidak ya? Karena ada taringan nikmat yang luar biasa di sekitar kita. Jadi kita ragu. Kita akan jangan-jangan kita ragu karena ya selalu ada tarik menarik antara tubuh dan ruh. Jadi setelah ada penyatuan, tarik menarik itu luar biasa. Dua magnet yang saling tak pernah bertemu. Majma'ul Bahraini la yaltaqiyan. Dua lautan yang tak pernah bertemu itu sebenarnya tubuh dan ruh. Dua lautan yang tak pernah bertemu. Satu magnet ke bawah, satu magnetnya ke atas. Dua lautan yang tak pernah bertemu. Majma'ul Bahraini la yaltaqiyan. Dua lautan yang tak pernah bertemu kecuali semuanya tunduk pada ilahi. Nah, ketika dia tunduk pada ilahi, maka dia akan merasakan kemudahan untuk penyatuan dengan realitas dirinya. Jadi sebelum kita sebenarnya menyatu dengan Tuhan, kita harus berusaha menyatu dulu dengan diri kita sendiri, yaitu penyatuan antara dimensi ruh kita dengan tubuh. Karena kalau tubuh maunya lain, ruh maunya lain, kita sendiri akan tersiksa. Bangun tengah malam, tahajud, aduh, masih ngantuk, kayak gitu. Jadi dua hal yang selalu paradoks. Jadi semua ragu-ragu. Mau ini tapi pejalan tapi seperti akan terus terbawa seperti itu hingga suatu saat kita memutuskan untuk benar-benar menjadi satu pejalan dan memutuskan untuk membingkai semuanya menjadi sesuatu yang tunggal. Karena sulit, makanya butuh bimbingan seorang guru, seorang mursyid. Tidak punya mursyid gue tidak apa-apa, caranya menambah pengetahuan. Jadi ilmu yang menjadi mursyid. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak punya mursyid, jadikanlah pengetahuan sebagai mursyid. Tapi harus punya mursyid. Kata Rumi, jangan melangkah di jalan ini tanpa khidir. Ketahuilah, jalan ini bahaya dan penuh kegelapan. Itu kata Rumi. Khidir maksudnya simbol dari seorang guru rohani yang akan mengantarkan itu, karena memang jalan di sana itu lebih luas daripada jalan dunia. Kita menganggap dunia ini luas, tapi hakikatnya itu tidak ada bandingannya dengan jalan yang ada di sana. Jadi sebenarnya sebagaimana di dunia ada jalan gelap dan jalan terang, di sana juga ada yang jalan gelap dan jalan terang, dan karena luas, karena itu jalan gelapnya lebih banyak. Makanya jangan melangkah tanpa khidir, ketahuilah jalan ini bahaya dan penuh kegelapan. Oke, lanjut. Oke. Tadi kalau saya bilang harus menemukan guru mursyid, ada nggak tips ataupun cara kita untuk bisa sampai kepada mursyid tersebut? Mursyid itu seorang guru. Memang kalau seorang guru itu akan memudahkan kita untuk melangkah ya, karena kita ini kan orang yang tidak paham dunia spiritual ya. Maksudnya kita tahu teorinya begini, tapi ke dalamnya kan kita belum pernah ya. Iya, maksudnya masuk ke dalam kan kita nggak tahu di sana ada apa, ada ini, ada itu dan seterusnya. Makanya butuh orang yang pernah ke sana. Orang yang pernah ke sana itu disebut dengan seorang mursyid. Ini dalam tradisi tarekat ya, dalam tradisi tarekat. Dan makanya saya sebenarnya termasuk orang yang merujuk kepada tradisi klasik. Jadi saya suka tasawuf klasik karena semuanya jelas, harus ada guru, harus ada mursyid dan seterusnya, karena ini bukan sesuatu yang kita bisa reka-reka, yang bisa kita imajinasikan, yang bisa kita pikirkan. Ini adalah caranya, memang tidak ada jalan, adalah menceburkan diri ke dalam lautan seperti itu. Tapi kalau ada statement guru akan datang pada saat murid siap, itu maksudnya? Itu berlaku karena biar bagaimanapun kalau kita tidak punya kesiapan untuk membuka diri dan merasakan menjadi seorang pejalan, meskipun ada mursyid itu nggak ada gunanya.
nggak akan ada gunanya. Seperti itu, nggak akan ada gunanya. Jadi memang kesiapan kalau dalam bab suluk yang pertama itu disebut dengan yagza. Yagza. Mungkin suatu saat saya di luar pembahasan Rumi saya akan bahas ini ya. Stasiun-stasiun suluk. Itu disebut dengan yagza. Yagza ini satu perubahan revolusioner dalam diri justru sebelum taubat. Sebelum taubat, dia sebelum taubat. Yagza. Jadi yagza ini, tapi saya yakin semua pernah merasakan, tahu-tahu mau berubah gitu. Jadi panggilan hati yang begitu cukup besar, yang mungkin membuat dia menangis, merintih gitu, dan dia punya kekuatan untuk berubah secara total. Nah itu disebut yagza. Nah kekuatan ini masuk ke tobat. Itu maksudnya. Jadi kalau ada yagza seperti ini, gunakan energinya untuk masuk ke tobat, pintu tobat. Ini kalau dalam tradisi klasik ya, perjalanan suluk seperti itu. Seperti itu. Nah, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Itu menjadi seorang murid. Nah, cuma tadi apakah mursyid-murid itu soal lain. Karena mereka punya ini sendiri. Jadi mereka tahu bagaimana mentreatment seseorang. Jadi mursyid yang handal, dia tahu bagaimana mentreatment seseorang. Dia akan bisa membaca, oh si fulan kurang ini, oh si fulan ini, oh formulanya ini perlu dari sini dan seterusnya. Mereka tahu cara mentreatment seseorang karena setiap dari kita ini punya karakter yang berbeda-beda, kesenangan yang berbeda-beda, keterikatan yang berbeda-beda. Nah, dia akan tahu. Nggak sama, seperti itu. Tapi tujuan fungsi mursyid itu sebenarnya kan bagaimana membantu setiap orang itu bertemu. Ya. Jadi tujuan mursyid itu hanya untuk membuka jalan. Kalau muridnya udah bicara jalan, dia akan melepas. Seperti Syams Tabrizi yang melepaskan Rumi. Dia hanya bertemu setahun 3 bulan, setelah itu dia melepaskan. Itulah mursyid sejati. Kalau dia tahu muridnya bisa berjalan, dia akan membiarkannya, gitu. Karena ya disitulah guru sejatinya di dalam dirinya, seperti itu. Ya, jadi seorang mursyid itu fungsinya hanya membuka jalan. Kalau dia udah masuk, ya udah jalan sendiri. Seperti itu. Jalan yang paling terang untuk sampai kepada ilahi adalah melakukan suluk dengan jalan cinta. Pesuluk mesti fana di dalam kekasih agar bisa sampai kepada keindahan yang abadi. Aduh, bagus banget itu. Banget ya. Ya. Bacanya enak sih sebenarnya. Bacanya enak. Pakai cinta tadi. Iya, seperti itu. Mungkin karena yang baca juga membaca dengan cinta. Iya. Iya, gitu. Yang baca Pak Iwan. Nah, biasanya kalau awal-awal pesuluk itu belum berjalan dengan cinta, dia juga berjalan dengan takut. Nah, takut itu makanya disebut dengan zuhud. Jalan zuhud itu biasanya jalan yang berdasarkan takut, biasanya. Makanya kalau Ibnu Sina membedakan zuhud, arif, zahid, abid, asyik. Nah, itu Ibnu Sina. Jadi ada orang berjalan dengan takut, seperti yang tadi dijelaskan Ustaz Habis. Ada yang berjalan dengan karena mau nikmat. Nah, ada yang berjalan dengan karena cinta. Tapi ini benar-benar susah sebenarnya. Hingga suatu saat Tuhan memberikan karunia di dalam hati kita dalam bentuk cinta. Seperti itu. Jadi cinta itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kita kreasi sendiri, kita buat sendiri, kita ciptakan sendiri. Itu tidak akan bisa kita peroleh tanpa pemberian dari ilahi. Tapi kalau sudah dapat itu, semuanya jadi mudah. Setiap objek kita tertawan. Setiap objek kita tertawan. Tertawan itu melekat. Iya, melekat. Nah, saya suka bahasa tertawan karena tertawan itu identik dengan cinta. Kata Rumi, keindahan cinta itu adalah ketertawanan. Iya.
eh, banyak orang yang tidak mau tertawan. Jadi kata dia, Nur, saya mau cinta tapi tidak mau tertawan. Nah, ya mungkin itu memang pada objek yang terbatas. Hubungan relasi suami istri mungkin ya memang sama-sama terbatas, sama-sama hamba, memang tidak ada relasi itu ya. Tetapi kalau wujud san mutlak itu justru ketertawan. Tapi sifat cinta pasti tertawan. Jadi kalau ada yang mengatakan jatuh cinta tapi belum tertawan, hakikatnya dia belum jatuh cinta. Dia mungkin hanya suka, hanya hanya senang, tapi belum sampai pada makom cinta. Makom cinta itu adalah tertawan. Makanya kata Rumi, keindahan cinta adalah ketertawanan. Jadi kalau tertawan, dan tertawan itu hati. Dan kalau hati tertawan, kita semua akan tertawan. Semua kita akan tertawan. Makanya kalau lagu-lagu itu kan bahasanya begitu. Aku mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu. Nah, itu lagu dangdut Ustaz. Lagu dangdut. Agak beda. Itu dulu. Contoh sufi. iya, Cuma Ustaz, itu mungkin sebelum masuk terlalu jauh, bisa nggak digambarkan derajat-derajat cinta itu? Maksudnya iya. ada maksudnya itu cinta yang seperti apa kan? Ada seumpama begini misalnya, antara cinta dan agama lebih tinggi cinta. Ada yang bilang begitu juga kan gitu. Sehingga ini cinta yang mana nih gitu. Kalau Maria tadi nanya kan ke saya, ini cinta apa nih yang akan dimaksud? Apakah cinta birahi atau cinta nafsu atau cinta apa gitu loh. Ini ada nggak tingkatan-tingkatannya supaya kita lebih clear gitu. Nah, yang menarik kalau dalam sufi sebenarnya tingkatan itu hanya kepada objek. Maksudnya begini, tingkatan itu kalau kita membagi cinta bukan kepada cintanya, tapi kepada objeknya, gitu. Jadi cinta itu sebenarnya sama, mau tembok, mau makhluk, mau Tuhan sebenarnya sama. Semuanya membuat orang tertawan. Semuanya membuat orang buta. Yang beda apa? Objeknya. Itulah kenapa para sufi mengatakan cinta tidak pernah salah, yang salah objeknya. Kalau orang sedang jatuh cinta, dia sebenarnya merasakan ketidakterbatasan. Iya. Dia akan merasakan ketidakterbatasan. Itulah kenapa dia bahagia yang luar biasa. Orang jatuh cinta, dia bahagia luar biasa karena merasakan tidak terbatas. Sayangnya objeknya terbatas. Gitu. Makanya yang tak terbatas ini hanya cocok dengan objek yang tak terbatas. Gitu. Tak terbatas. Nah, makanya orang yang sedang jatuh cinta bahasanya pasti tak terbatas. Lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, berbulan madu di awan biru, macam-macam. Dia bahasanya adalah semuanya tak bertepi, kan? Lagu tadi lagu Malaysia ya, gitu. Gitu. Nah, jadi, dan tanpa cinta manusia tidak akan fana. Ingat, tanpa cinta manusia tidak akan fana. Kenapa? Karena kalau takut dia tidak akan merasakan penyatuan. Gitu. Masih ingat perumpamaan ini? Kadang saya melihat dari sini ada asap ya. Ada asap. Ingat perumpamaan itu? Oh, dari asap itu saya tahu di bawah ada api yang terbakar. Oh, di sini. Kadang saya turun melihat, oh ada api. Kadang saya mendekat. Selain saya melihat ada api, saya merasakan panasnya. Kadang saya menceburkan diri ke dalam api. Selain saya tahu api panas, saya juga tahu bagaimana dia membakar. Setelah itulah, kita tidak akan membedakan api dan objek yang terbakar tadi. Ya kan? Nah, tanpa cinta, Ibrahim tidak akan memasukkan dirinya ke dalam api. Jadi kata Tuhan, masuk. Kalau kita masih ada aku, kita melihat Tuhan panas loh ini. Kan? Tapi karena dengan kekuatan cinta, dia akan menceburkan dirinya ke dalam api. Dia akan fana ke dalamnya. Makanya, fana tidak mungkin tanpa cinta. Fana tidak mungkin tanpa cinta.
dengan takut, dengan nikmat, itu semua hanya masih ada ego di dalam diri kita. Takut itu juga karena ego. Dia belum berserah diri sepenuhnya. Kan berserah diri sepenuhnya. Iya, seperti itu. Gitu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, fana itu apa? Nah, kalau secara bahasa, fana itu sirna. Sirna, binasa, hancur, itu fana. Kulluman 'alaiha fan, dalam Al-Qur'an ya. Kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana, semuanya binasa. Yang kekal hanya wajah Tuhanmu, itu bahasa Quran. Jadi secara bahasa fana itu binasa, kekal, binasa, sirna, hancur, itu fana. Nah, cuma secara makna sofistik, fana itu adalah ketika Tuhan mengisi semua eksistensi kita. Akal kita diisi Tuhan, khayal kita diisi Tuhan, imajinasi kita diisi Tuhan, hati kita diisi Tuhan, laku kita diisi Tuhan. Jadi ketika semua mengisi, pada saat itulah realitas diri saya semuanya ilahi. Nah, itu fana. Itu fana. Kalau masih ada egonya, dia mungkin tidak akan fana. Seperti itu. Jadi fana itu ketika Tuhan merenggut semua eksistensi diri manusia. Jadi ketika dia direnggut, akhirnya Tuhanlah yang mengisi semua dimensi dia. Akalnya Tuhan, imajinasinya Tuhan, khayalnya Tuhan, tubuhnya Tuhan, langkahnya, semuanya Tuhan. Ya Tuhan, seperti itu. Makanya bahasa Quran, wa ma ramaita iz ramait walakin Allah rama. Bukan engkau yang melempar wahai Muhammad ketika engkau melempar. Tapi Allah yang melempar. Itu bagi yang fana. Kita kalau tidak fana tidak berhak mengucapkan ini. Karena kita tidak sedang fana. Nah, karena Rasulullah fana dengan Tuhan, makanya Tuhan tegaskan, wahai Muhammad, bukan engkau melempar ketika engkau melempar. Walakin Allah rama, tapi Allah melempar. Ini karena Rasulullah fana. Kalau kita tidak fana, kita tidak berhak mengucapkan ini. Karena belum ada penyatuan. Kita belum direnggut secara totalitas oleh ilahi. Satu lagi, Sat. Ya. Dalam perjalanan sejarah yang sudah fana kan mungkin banyak. Zamannya para nabi. Nah, enggak, wali-wali. Dengan fana itulah mereka dapat kewalian. Jadi dari cinta, fana, dari fana dia mendapatkan disebut makom wilayah. Wilayah itu apa? Kedekatan. Itu. Makanya wali itu disebut dengan orang-orang yang dicintai karena dia dapat makom dekat. Seperti itu. Jadi kalau yang sudah fana itu dia meninggalkan semua keduniawian. Bagi dia nggak ada ininya lagi, nggak ada efeknya lagi. Dia sudah mencicipi keindahan ilahi. Ini bagi dia dibandingnya itu nggak ada artinya sama sekali. Kita ini yang belum mencicipi masih ragu-ragu. Ya enggak ya? Karena karena kita belum mencicipi keindahan ilahi. Tapi kalau dia sudah mencicipi, dia tidak akan menukarkan apapun dengan segala sesuatunya seperti itu. Nah, kita belum mencicipi masih ragu. Gitu. Yang menarik ini Ustaz, dengan hubungan sama cinta ini penggunaan kata kekasih ya. Oh iya, iya. Kekasih itu rasanya aduh. Terus Allah juga menyebut Rasulullah itu kekasih. Iya. Jadi dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, kata Rasulullah, ikuti aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Gitu. Ikuti aku. Saya baca lagi ya. Iya. Jangan berhenti dalam kata cinta tanah air. Lampauilah hai jiwa, tanah airmu ada di sana, bukan di sini. Jika engkau menginginkan tanah airmu, menyeberanglah ke tepi sungai yang lain. Jangan salah artikan hadis ini. Ya. Jadi ini ada hadis hubbul watan minal iman, ya kan? Mencintai tanah air itu bagian dari iman. Nah, kata Rumi,
Nah, hadis ini jangan cuma dimaknai zahir saja, kampung halaman seperti kita tiap Lebaran pulang kampung. Nah, itu betul, tetapi makna batinnya yakni kita berasal di alam roh. Disitulah kampung halaman sejati kita, yaitu di alam roh, bukan di sini. Makanya kita disuruh untuk melampaui. Melampaui itu dalam pengertian dari sini kita masuk ke sana, itu masuk melampaui ya. Jadi dari sini kita masuk ke sana. Nah, makanya menyeberanglah ke tepi sungai yang lain, jangan salah artikan hadis ini. Oke. Jiwa menjadi fakir karena terpisah dari arsy. Tubuh menjadi unta, menjadi unta betina karena nafsu terhadap semak berduri. Jiwa mengembangkan sayapnya kala ingin naik ke dalam makna, sementara tubuh telah menancapkan cakarnya di tanah. Ya, seperti tadi dijelaskan, tubuh dan ruh ini dua magnet yang sulit sekali untuk bertemu, dua lautan yang tak bertemu. Nah, jiwa menjadi fakir karena terpisah dari arsy. Menjadi fakir ini karena dahulu sebenarnya kita tahu semua. Tidak ada yang kita tidak tahu sebenarnya. Semua manusia menyaksikan. Bahkan kita berdialog dengan Tuhan dalam ayat Quran ya, alastu birabbikum qalu bala. Tuhan bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Bala, syahidna, engkau adalah Tuhan kami. Dahulu kita menyaksikan semuanya. Kita semua punya pengetahuan tentang apapun. Nah, tapi ketika kita masuk ke tubuh, nah disitulah kita kehilangan semuanya kecuali fitrah. Ini pernah kita bahas. Kita kehilangan semuanya, yang tersisa itu hanya fitrah. Nah, fitrah itulah kecenderungan manusia untuk menyembah, kecenderungan manusia untuk berbuat adil, berbuat kebaikan, itu disebut dengan fitrah. Hanya itu yang tersisa, yang lain kita lupakan. Karena itulah Nabi disebut pengingat. Innama anta mudzakir, wahai Rasulullah, engkau itu pengingat. Makanya Quran disebut pengingat, Nabi disebut pengingat, wali-wali disebut pengingat, untuk kita mengingat kembali apa yang pernah kita lupakan. Seperti itu. Nah, karena itu kalau mau mengingat kembali, nah kata Rumi, jiwa mengembangkan sayapnya kala ingin naik ke alam makna. Jadi di sana adalah alam yang tak berbentuk, makanya Rumi menyebutnya alam makna. Alam makna itu bisa bermakna alam barzah, bisa juga alam ruh. Pokoknya dia melampaui dunia, seperti itu. Melampaui dunia. Dan ya memang kalau tubuh sejak awal memang urusannya namanya tanah ya. Ya dia memang urusannya kerendahan, seperti itu. Nah, cuma karena 24 jam kita berhubungan dengan dunia, makanya kita lebih tertarik ke dunia. Kecenderungan kita sebenarnya kepada dunia. Nah, benar ya. Ya. Mungkin kan kata-kata fakir ini juga kan bisa menjadi semacam makna paradoks. Ya. Saat yang sama, kalau mengutip di sini kan fakirnya dalam arti bukan fakir yang kan ketika orang suluk dia juga jadi fakir. Oh iya. Ya kan? Tapi di sini mungkin bukan fakirnya itu yang dimaksud atau apa? Istilah fakir ini gimana? Cuma karena terpisah dari arsy, ada karenanya. Tapi bisa juga fakir dalam pemaknaan tidak melekat kepada apapun. Cuma di sini ada karenanya, gitu. Jadi dulu kita sebenarnya kaya, tahu banyak hal, seperti itu. Dan unta betina ini simbol apa saja? Tubuh. Simbol tubuh ya? Tubuh. Betina. Tubuh. Oke. Dia simbol tubuh. Tubuh memang ya makanannya adalah makanan materi, seperti itu. Ya. Ya. Oke. Jangan berhenti dalam kata ini udah ya? Berulang. 2 kali berarti. Oke. Nah. Seperti besi hapuslah warna kebesian. Dalam riyadhah jadilah cermin tanpa warna. Jernihkanlah dirimu dari sifat-sifat diri agar kau saksikan esensi kesucian dirimu. Seperti besi hapuslah warna kebesian. Maksudnya ketika dia dimasukkan ke dalam api, besinya nggak kelihatan, yang terlihat hanya api. Itu kan? Jadi ketika dia besi menyatu dengan api,
kita nggak bisa bedakan lagi mana besi, mana api. Dia menjadi suatu kesatuan. Nah, itu sebuah contoh bagaimana kita melakukan riyadhah atau tazkiyah. Jadilah cermin tanpa warna. Tapi tamrawan itu maksudnya hati kita benar-benar murni yang isi hanya ilahi. Yang lain-lain itu tidak lagi melekat di hati kita, dan itu memang bukan kerja dalam sekejap instan. Itu memang suatu proses yang luar biasa kita lalui. Itulah sebabnya para sufi selalu menyarankan kalau sudah niat jadi pesuluk, pelan-pelan, jangan ekstrim, jangan tahu-tahu ninggalin kerjanya, ninggalin hartanya, ninggalin keluarga, itu tidak boleh. Harus berjalan pelan-pelan, jangan ekstrim. Ya, seorang pejalan dia akan merasakan kebahagiaannya sendiri. Nah, kadang kita ego, kita mau merasakan kebahagiaan ini ke orang sekitar kita, sementara dia belum di situ. Nah, itu jangan. Setiap orang punya kebahagiaannya sendiri. Jangan ganggu kebahagiaan dia, yang juga kebahagiaannya di situ. Jadi kita yang harus lebih banyak sadar diri bahwa kita ini sedang berjalan menuju Tuhan dan sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang menemani kecuali diri kita dan ilahi. Nah, makanya sarannya pelan-pelan. Tidak boleh mengambil jalan ekstrim di jalan ini. Jadi karena banyak orang begitu. Saya punya kawan juga begitu, dia tinggalin perusahaannya, akhirnya dia tidak jadi sufi, malah jadi miskin, kan? Kayak gitu. Kayak gitu. Menyirnakan tubuh di dalam riyadhah adalah kehidupan. Penderitaan bagi tubuh ini adalah keabadian bagi jiwa. Iya, jadi cuma kita ini masih ragu ya. Kalau kata Rumi itu di dalam wasiat beliau itu nggak macam-macam sih. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bicara, uzlah, kurang apa lagi satu? Lupa, ada 5 itu. Itu aja wasiatnya, 5. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bicara, uzlah. Saya lupa 1. 5. Dia cuma 5. Sederhana sebenarnya. Sederhana gitu. Nah, cuma memang kita ini di era digital ini luar biasa ya. Gitu. Kita bahkan sudah sulit dengan HP, itu luar biasa. Orang awam selalu melantunkan nama kudus, tetapi jika dilakukan tanpa cinta, tak ada gunanya. Ya. Semua mukjizat Isa terjadi dengan namanya. Hu ya namanya. Hu. Berkat namanya segala sesuatu menjadi nampak. Ketika jiwa telah menyatu dengan Tuhan, mengingatnya berarti mengingat ini. Mengingat ini berarti mengingatnya. Zulaikha kosong dari dirinya sendiri dan dipenuhi dengan cinta kekasih. Tentu sebuah kendi akan meneteskan apa yang ada di dalamnya. Banyak banget penjelasannya. Silakan Tad, penjelasannya. Ya. Jadi mungkin ya awam saya lah. Awam itu ya zikir, tetapi karena tidak lakukan camba cinta, yang kita rasakan capeknya. Kalau kita baca Quran di Ramadan, kita kan ini sudah berapa halaman sih ini? Iya, ini sudah itu. Kita lihat, aduh baru juz begini. Kita tidak membacanya dengan cinta kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau berzikir pun kita ini sudah berapa nih? 1000, baru 1000 gitu. Kayak gitu. Kita hanya peduli dengan hitungan-hitungannya. Jadi itu meskipun ada gunanya tapi tidak membawa efek dalam jiwa ya. Seperti itu. Jadi semua mukjizat itu terjadi dengan namanya Hu. Berkat namanya segala sesuatu menjadi nampak. Hu itu huwa, dia maksudnya. Dia. Nah, ketika jiwa menyatu dengan Tuhan, mengingatnya berarti mengingat ini. Jadi ini itu apapun. Ini, itu semuanya dia mengingat Tuhan. Dia sudah tidak terpisah-pisah lagi dengan Tuhan. Mengingatnya dia pun mengingat ini. Artinya dunia dan Tuhan itu bukan sesuatu yang harus kita pisah-pisahkan. Kalau kita ini, kalau saya lihat mall, tidak lihat Tuhan.
Kalau saya sholat tidak lihat mall, gitu kan. Nah, gitu. Kalau kita terpilah-pilah begitunya, gitu. Kesadarannya kita kesadaran yang terpisah. Kalau saya sholat ya Tuhan, di luar sholat ya bukan Tuhan. Itu kesadaran yang terpisah sebenarnya. Nah, suluk sebenarnya untuk merasakan kesatuan. Nah, Zulaiha kosong dari dirinya sendiri dan dipenuhi dengan cinta kekasih. Jadi Zulaiha kan tergila-gila kepada Yusuf ya. Yusuf, nah suatu saat karena Yusuf selalu menolak, nah akhirnya Yusuf ini, oke, saya terima satu syaratnya. Apa syaratnya? Saya ajarkan engkau nama Tuhan. Zulaiha terima, oke. Nah, akhirnya diajarkanlah nama Tuhan. Setelah diajarkan, akhirnya dia jatuh cinta sama Tuhan. Kemudian, bagaimana Zulaiha? Apakah masih mencintai kau? Bye-bye Yusuf. Dia sudah fana dengan ilahi. Makanya sehingga muncul ini. Zulaiha kosong dari dirinya sendiri dan dipenuhi dengan cinta kekasih. Seperti itu. Nah, sebuah kendi akan menetaskan karena Tuhan di dalam dirinya, yang mengalir dalam lisannya adalah ilahi, gitu. Maksudnya apa yang mengisi itu juga yang keluar, itu intinya. Oke. Sudah jam berapa? Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Mukjizat Isa itu perlambang dari apa, Pak? Korelasi dan kehidupan itu. Ini yang menarik sebenarnya. Kalau nggak salah pernah kita bahas. Di dalam kitab Fusul Hikam Ibn Arabi itu kan beliau bahas nabi-nabi ya. Mulai dari Nabi Adam disebut Adamiyah, Idrisiyah, Yunusiyah dan seterusnya sampai Muhammadiyah terakhir. Nah, kata Ibn Arabi, setiap pesuluk nanti dia akan menjalani sesuai dengan batasan dirinya dan batasan dirinya ini akan berkesesuaian dengan nabi-nabi tadi. Nah, Rumi sepertinya dia memakai jalan Isawiyah. Makanya banyak sekali beliau nukil Isa. Gitu. Artinya personal beliau Rumi ini cocok dengan jalan Isa, disebut pejalan Isawiyah. Nanti ada Nuhiyah, ada macam-macam. Itu tergantung kecenderungan manusia dan keluasan manusia. Ini pembahasan yang berbeda sebenarnya. Tapi kalau ditanya kenapa Rumi selalu nukil Isa, sepertinya beliau jalannya jalan Isawiyah. Jadi banyak sekali ini. Makanya termasuk di sini semua mukjizat Isa terjadi dengan namanya Hu. Dan memang kalau kita lihat Nabi Isa kan mukjizatnya yang luar biasa ya. Buta sejak lahir bisa melihat, kan? Yang mati hidup lagi. Nah, itu sesuatu yang secara nalar akal budi kita itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, hanya ilahi. Kita melihat benar-benar ilahi di dalam dirinya seperti itu. Kalau kita mengartikan mukjizat Isa itu adalah ekspresi cinta, masuk nggak sih? Artinya kan karena ini jalan cinta, kan kalau kita melihat penggambaran setiap nabi kayak Nabi Muhammad jalan the way of knowledge gitu, Isa the way of love, terus Musa the way of fear gitu. Sebenarnya termasuk Ibn Arabi, semua nabi mengajarkan cinta. Jadi membeda-bedakan itu juga agak sulit. Bahwa kalau Isa cinta, nabi yang lain bukan cinta, itu agak sulit sebenarnya untuk bisa membedakan-bedakan begitu. Karena semua nabi mengajarkan cinta. Nggak ada bahkan ya nabi yang bahkan semua beliau badai yang datang pada beliau itu juga karena ada kekuatan cinta sehingga bisa melewati, kan seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Jangan pergi ke lembah tanpa petunjuk. Katakan, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Seperti perkataan Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam. Larilah dari bayangan, temukanlah matahari. Serahkan tanganmu ke pangkuan Syams Tamriz. Jika kau tak tahu jalan kebahagiaan dan majelis pesta, tanyakanlah pada Husamuddin. Jadi kayak tadi, jangan pergi berjalan tanpa khidir, kan? Iya, tanpa guru. Kayak gini, jangan pergi ke lembah tanpa petunjuk. Nah, beliau menukil surah terkait dengan Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin. Saya tidak suka yang tenggelam.
yang tulam. Nah, karena kita tidak menemukan sesuatu yang tak terbatas. Kalau dia tak terbatas, dia tidak pernah tenggelam. Makanya kan yang menarik dari Nabi Ibrahim ini adalah sebenarnya itu metafor ya. Bukan benar-benar bulan, benar-benar matahari dan seterusnya, bukan. Itu metafor sebenarnya. Metafor dari suluk beliau. Jadi sebenarnya di Quran ketika beliau melihat bulan, matahari, bintang, itu ya metafor dari perjalanan ruhania beliau. Jadi bukan benar-benar itu matahari, bukan itu. Karena beliau seorang nabi, bagaimana mungkin seorang nabi gitu menuhankan matahari, menuhankan bulan, nggak mungkin. Ya. Itu makanya itu metafor perjalanan ruhania. Sebenarnya itu perjalanan pertama ketika dia melewati tubuhnya masuk ke alam ruh. Nah, di alam ruh dia melihat cahaya yang luar biasa. Lalu kemudian dia fana lagi, meninggalkan ruh, masuk lagi. Ya, kemudian menemukan matahari, tenggelam lagi, masuk ke asma. Nah, ketika asma baru beliau mengatakan inni wajjahtu wajhi allazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi sebenarnya perjalanan suluk Nabi Ibrahim sebenarnya. Jadi itu pertama manusia meninggalkan raganya. Nah, di situ dia akan masuk menyaksikan keindahan alam barzah, tenggelam lagi, masuk ke alam ruh, menyaksikan keindahan ruh, tenggelam lagi, kemudian masuk ke asma. Itu sebenarnya gambaran dari itu ketenggelaman tadi. Jadi itu perjalanan suluk Nabi Ibrahim dan semua pejalan sebenarnya seperti itu, pelan-pelan. Ada sufi, ada dialog ya, para sufi. Dia bertanya begini. Dia bertanya, apa tanda bahwa saya sudah memasuki alam batin? Dia nanya balik, pernah nggak lihat? Kau lihat pundakmu sendiri? Karena dia, apa? Pernah. Jadi pernah. Oh iya, itu artinya dia keluar dari tubuhnya dan kemudian melihat dirinya, itu maksudnya kan. Artinya itu tanda bahwa dia sebenarnya sudah memasuki dimensi batin. Itu salah satu tanda. Salah satu tanda ya, bukan itu satu-satunya. Itu salah. Itu ya selfie. Gitu. Jadi itu salah satu tanda. Nah, cuma begini yang menarik dalam ranah sufi, kita tugasnya berjalan. Dikasih atau tidak, urusan lain. Karena kadang ada sufi yang mencapai makom luar biasa, tapi dia tidak diperlihatkan. Ya, diperlihatkan. Jadi intinya berjalan. Kita tugasnya berjalan. Gitu. Ya, berjalan, merasakan, dan ya minimal kita dapat makrifat. Oke, lanjut ya. Ya. Zaid berkata, aku dahaga di siang hari, tak bisa tidur di malam hari, karena cinta dan hati terbakar. Ya. Melalui siang dan malam, bagai mata tombak yang menembus perisai, aku telah tiba di sana, segala sesuatu adalah satu. Ribuan tahun dan 1 jam tidak ada bedanya. Keabadian dan kekekalan telah menyatu, akal tak punya jalan ke sana karena terguncang. Ya gitu. Jadi ini salah satu tanda alam batin. Itu tadi salah satu tandanya dia meninggalkan ruh. Salah satu tandanya lagi manusia akan merasakan melampaui ruang dan waktu. Melampaui ruang dan waktu. Nah ini aku telah tiba di sana. Segala sesuatu adalah satu. Ribuan tahun dan 1 jam tak ada bedanya. Keabadian dan kekekalan telah menyatu. Akal tak punya jalan ke sana karena terguncang. Nah intinya di sini adalah karena kita sudah mulai bicara tentang fana. Fana ini yang kita maknai tadi adalah ketika semua kesadaran kita direnggut oleh ilahi. Nah, ketika direnggut, maka kita akan melampaui semuanya. Jadi kulalui siang dan malam bagai tombak yang menembus perisai. Jadi saking fananya, dia tidak merasakan apapun dan melampauinya, makanya aku telah tiba di sana dan seterusnya. Ini simbol dari kefanaan dan apa yang dia rasakan di alam batin. Jadi cara untuk merasakan alam batin menurut Rumi itu adalah fana. Lanjut. Saking pencinta tak sama dengan sakit.
side lainnya. Cinta adalah astrolab, rahasia-rahasia ilahi. Ya, jadi dulu itu di era Rumi orang jatuh cinta itu dianggap sakit. Dianggap sakit. Jadi kalau orang jatuh cinta, ya karena ciri-cirinya sama ya, tidak mau makan, tidak enak makan, Lagu tidak dangdut lagi. keluar, gitu-gitu. Ya, cirinya sama. Sama. Sehingga biasanya orang jatuh cinta itu dianggap orang yang sedang sakit. Gitu. Di matanya dunia ini penuh dengan cinta dan keadilan. Di mata orang lain dunia ini mati dan tak berdaya. Di matanya lembah dan bukit bergerak dan berubah. Ia mendengar percakapan halus dari gumpalan tanah dan batu basah. Nah, ini intinya bedanya pejalan bukan pejalan. Jadi kalau yang bukan pejalan, dunia ini penuh dengan cinta dan keadilan. Di mata orang lain dunia ini mati dan tak berdaya. Jadi kalau para pejalan ada cinta yang hadir dalam realitas. Kalau yang bukan pejalan ya ini mati. Di matanya lembah dan bukit bergerak dan berubah. Itu bahasa Quran dan bahkan gunung pun bergerak ya. Itu bahasa Quran dan sufi menyaksikan itu, melihat itu. Nah, ini bedanya antara pejalan dan bukan pejalan. Oke, lanjut. Gitu ya. Andai ada 100 buku, semuanya hanya ada satu bab. Maksud dari 100 arah tidak ada yang lain kecuali Satu mihrab. Jalan-jalan ini akan berakhir pada satu rumah. 1000 bulir jagung ini berasal dari satu benih. Gimana tuh maksudnya? Intinya adalah bagaimana kita merasakan satu bentuk penyatuan. Dan penyatuan itulah sebenarnya di situ ada perjumpaan nih. Makanya andai ada 100 buku semuanya hanya ada satu bab yaitu ya bab Tuhan. Jadi maksud dari 100 arah tak ada yang lain kecuali satu mihrab. Jadi ketika seorang menjadi pesuluk dia akan semua melihat semuanya menjadi satu. Makanya yang bukan pejalan bingung. Kok ada banyak ya? Kalau belum berjalan dia bingung. Bagaimana membedakan cinta Tuhan, cinta istri, cinta suami, cinta anak? Tapi setelah dia masuk, baru dia sadar, oh semuanya satu. Kayak gitu. Nah ini bedanya orang yang belum berjalan dan setelah berjalan. Kalau belum berjalan dan belum sampai, dia akan bingung. Bagaimana saya bisa membedakan cinta kepada Tuhan? Setelah dia masuk dan berjalan, oh semuanya Tuhan. Kayak gitu. Dia menjadi tunggal dan satu. Oke, terus tuh. Kami bagai harpa dan kau yang memetiknya. Suara rintih tak berasal dari kami. Kaulah yang merintih. Kami bagai seruling dan lirih kami berasal darimu. Kami bagai gunung, suara yang memantul berasal darimu. Kami bagai papan catur. Kemenangan dan kekalahan bukan dari kami. Kemenangan dan kekalahan berasal darimu. Duhai dirimu dengan sifat menawan. Nah, ini ketika pertama kali orang fana disebut fana perbuatan. Fana dalam perbuatan Tuhan. Jadi kami bagi harfa, kau yang memetiknya. Ketika orang fana yang pertama kali dia rasakan adalah fana di dalam perbuatan. Semua perbuatan dia akan menyaksikan semuanya adalah perbuatan ilahi. Nah, tapi ini yang berlaku bagi orang yang fana ya. Kita yang tidak fana, tidak berhak. Makanya kita akan bertanya, bagaimana kalau orang yang melakukan keburukan? Nah, itu tidak berlaku. Karena dia sedang tidak fana. Nah, yang fana itu dia akan merasakan fana dalam perbuatan tadi. Jadi kalau dia melangkah, dia akan merasakan ini adalah ilahi. Kalau dia mengangkat sesuatu, kalau dia makan, dan semuanya dia disebut dengan fana dalam perbuatan. Makanya kami bagi harpa, kau yang memetiknya. Suara rintih tak berasal dari kami. Kaulah yang merintih. Disebut dengan fana dalam perbuatan. Semuanya perbuatan dia akan dinisbatkan kepada ilahi. Bagi yang fana. Tanda kutip, bagi yang fana. Catatan ya? Iya, bagi yang fana. Kalau nggak fana, kita tidak berhak mengatakan itu. Kami bagi seruling dan dari kami berasal darimu. Semua perbuatan akan dinisbatkan kepada Tuhan. Nah, manusia pertama kali fana itu adalah fana dalam perbuatan. Itu maksudnya. Ya. Nah, setelah itu masuk ke sini. Duhai jiwanya jiwa, siapakah kami yang seolah layak berdampingan denganmu? Kami adalah ketiadaan dan keberadaan kami adalah fata morgana. Kau adalah wujud mutlak yang memfanakan keberadaan.
Setelah itu dia masuk lagi, masuk ke fana zat. Ini disebut fana zat. Dia tidak lagi melihat dirinya. Dia akan kami adalah ketiadaan. Kalau sebelumnya dia masih melihat perbuatannya. Tapi dia mengatakan ini perbuatan Tuhan. Tapi dia masih melihat perbuatannya. Setelah itu dia naik lagi, dia fana lagi, dia akan menjadi melihat bahwa dirinya sudah tiada. Gitu. Jadi ini seperti tingkatan fana. Hai kamu yang melukai orang-orang fana dengan pedang, kau tusuk dirimu sendiri. Waspadalah, orang yang tanpa diri itu telah fana dan aman. Ia telah menetap dengan aman selamanya. Bentuknya telah sirna dan telah menjadi cermin. Tak ada yang lain kecuali bentuk wajah orang lain. Andai kau meludah, kau ludahi wajahmu sendiri. Dan jika kamu memukul cermin, kau pukul dirimu sendiri. Dan jika kamu melihat wajah yang buruk, itu kamu. Dan jika kamu melihat Isa dan Maryam, itu juga kamu. Dia bukan yang berwajah buruk itu, juga bukan Isa dan Maryam. Dia suci dari semua itu, dia menempatkan wajahmu di hadapanmu sendiri. Nah ini disebut dengan bako dalam fana. Ini istilah-istilah sofistik sebenarnya. Ini saya mengambil syair yang hanya untuk menjelaskan tentang lebih tinggi lagi. Jadi kalau tadi fana perbuatan, naik lagi dia fana zat, naik lagi dia bako dalam fana. Bako dalam fana itu dia sudah menjadi cermin. Makanya pernah satu ketika ini Rasulullah ya, sahabatnya, dia terus terang, wahai Rasulullah, kenapa ya? Setiap saya melihat wajahmu, saya benci banget sama dirimu. Ya. Kata Rasulullah, kamu benar. Kemudian datang lagi sahabat, wahai Rasulullah, kenapa ya? Setiap saya melihat dirimu, hatiku menjadi tenang. Kamu benar. Nah, ada satu bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kau membenarkan keduanya? Kata Rasulullah, ketahuilah saya ini cermin. Setiap orang akan melihat dirinya sendiri melalui diriku. Ini menjelaskan tentang bako dalam fana. Jadi tadi ada fana perbuatan, fana zat. Ini lebih tinggi lagi. Dia benar-benar menjadi ilahi. Jadi dia artinya dia sudah tiada tetapi sadar dalam ketiadaan. Itu yang susah. Sadar dalam pingsannya itu susah. Kalau kita pingsan ya sudah pingsan. Tapi sadar dalam pingsannya itu susah. Nah, kalau dia punya sadar dalam pingsannya itu disebut dengan bako. Bako dalam fana. Seperti itu. Bako dalam fana. Jadi dia benar-benar sudah menjadi ilahi. Nah, ketika menjadi ilahi, barulah dia tadi mirroring, yang istilah mirroring. Tapi istilah sufinya bako dalam fana ya. Bako dalam fana. Jadi ya itu hanya bisa digambarkan seperti itu. Kita tidak tahu seperti apa hakikatnya sebenarnya. Tapi bisa dianggap bahwa ketika sudah masuk demikian, dia sudah menyatu dengan nama-nama Tuhan.